Jadi untuk kesempatan kali ini di Imagine Teaching kita akan coba share direct and indirect speech. Terus untuk indirect speech ini adalah request dari salah satu teman teacher di Facebook. Katanya pengen dibuatkan video tentang indirect speech untuk level SMP. Tetapi kalau melihat kontennya, meskipun cukup basic sebenarnya, ini juga diajarkan di tingkat SMA dan juga kuliah pada mata kuliah bahasa Inggris. Jadi cukup relevan juga untuk pelajar yang sudah berjenjang SMA atau universitas. Let's check it. Direct speech. Jadi kalau untuk direct speech itu in English itu adalah sebuah sentence or group of words directly spoken by speaker A to someone else, atau dalam konteks ini speaker B. Jadi kalimat langsung adalah kalimat atau kata-kata yang diucapkan pembicara secara langsung kepada lawan bicaranya. Jadi tanpa melalui perantara, langsung speaker A ke speaker B. Nah, ada di dialog singkat ini antara Bella sama Dalin. Seperti, hello Dalin, where are you going? I am going to the school. Do you go to school every day? Yes, but not on Sundays. Jadi, dalam konteks ini tuh, semua kalimat yang diucapkan Bella sama Dalin adalah contoh sederhana dari direct speech atau kalimat langsung. Sementara, untuk fokus kita hari ini tuh lebih ke indirect speech-nya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, is a sentence or group of words spoken by speaker A to speaker B, which then reported by speaker B to speaker C. In other words, indirect speech is a sentence indirectly spoken by speaker A to speaker B. Jadi sebenarnya kalau kalimat tidak langsung itu perbedaannya sama kalimat langsung adalah adanya perantara antara speaker A dan speaker C. Nah, dalam konteks ini tuh speaker B. Jadi misalnya speaker A bilang sesuatu ke speaker B, tapi speaker B ketika bertemu dengan speaker C nantinya, dia menyampaikan kalimat dari speaker A tadi. Jadi speaker B sebagai perantara antara speaker A dan speaker C. Makanya disebut sebagai kalimat indirect atau kalimat tidak langsung. Di sini saya ada contoh, misalnya kita punya 3 orang, ada John, ada Paul, sama Smith. Tapi yang pertama bertemu John sama Paul dulu nih. John bilang, "Hi Paul, where are you going?" Paul jawab, "I am going to the market for grocery shopping." Nah, lalu mereka berpisah. Nah, ketika John lanjut menuju ke rumahnya, ternyata dia bertemu Smith lagi. Lalu Smith tanya ke John, "Hi John, did you see Paul?" Terus John bilang, "Yes, on the way home. He said that he was going to the market." Nah, jadi di sini kelihatan John ini melaporkan apa yang tadi Paul bilang ke dia ketika mereka bertemu. Tetapi dalam situasi ini John berbicara dengan Smith. Nah, berarti John melaporkan apa yang Paul bilang ke Smith. Nah, itulah tadi di sini berarti sebenarnya John ini posisinya itu sebagai speaker B, yaitu perantara antara Paul dan Smith. Jadi dia melaporkan apa yang Paul bilang ke dia. Nah, jadi itu yang disebut sebagai indirect speech. Dikatakan tidak langsung karena Paul dan Smith tidak saling bertemu, sementara John mendengarkan sebuah kalimat dari Paul, lalu menyampaikan kembali ke Smith. Tetapi ada beberapa perubahan yang nantinya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi ketika kita merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, ada beberapa rules atau peraturan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalimat langsung itu berubah menjadi lampau karena diucapkan di waktu yang sudah lalu. Nah, karena A dan B berbicara di suatu waktu yang terjadi sebelumnya, lalu ketika B menyampaikan itu ke C, maka kalimat tadi itu sudah lewat. Berarti terjadinya di masa lampau, sehingga kalimat yang kita report itu harus dalam bentuk lampau atau past tense. Nah, kita juga harus mengenali gender atau jumlah dari pembicara untuk mengetahui apakah menggunakan subjek he, she, atau they ketika kita report. Nah, misalnya tadi yang dilaporkan itu apa yang dibilang oleh Paul. Karena Paul adalah seorang pria, maka kita bilang he said that. Ketika misalnya itu Bella yang bilang, kita pakainya she said that. Dan ketika misalnya kita bertemu Paul dan John di tengah jalan, terus mereka berdua mengatakan hal yang sama, kita bisa report pakai they. They said that. Nah, untuk penggunaan that itu sendiri,
ketika berbicara sifatnya opsional. Jadi kita bilang, he said he was going to market. Itu boleh. Kita juga bisa bilang, he said that he was going to the market. Jadi penggunaan that di sini sifatnya opsional kalau pada saat speaking. Nah, yang terakhir yang paling penting kita harus perhatikan perubahan kata kerja. Nah, untuk poin terakhir ini saya ada rangkuman summary untuk perubahan direct indirect speech di slide selanjutnya. Let's check it. Oke, nah jadi mungkin saya nggak akan bahas semua yang ada di tabel ini, saya cukup highlight saja perubahan-perubahannya. Nah, misalnya kalau kalimat yang disampaikan adalah simple present, maka perubahannya akan menjadi simple past. Sebagai contoh, the girl works here berubah menjadi the girl worked there. Oke, jadi kata works yang tadinya itu present tense, work tambah s, sekarang berubah menjadi verb 2, worked. Terus kalau misalnya kalimatnya present continuous, seperti the girl is working hard now. Itu berubah menjadi past continuous. Contohnya, he said that the girl was working hard then. Nah, jadi di sini ada perubahan dari penggunaan is menjadi was. Terus juga kalau misalnya teman-teman perhatikan, ada perubahan dari now menjadi then. Kenapa? Karena then itu bermakna di masa lalu, now itu bermakna sekarang. Jadi kita harus kembali ingat bahwa reported speech atau indirect speech itu kalimat yang kita laporkan, makanya selalu harus past tense. Nah, karena tenses itu artinya time atau waktu, maka perubahan waktunya juga akan kelihatan. Oke. Lalu ada misalnya kalimatnya present perfect. The girl has worked hard. Di past perfect itu akan berubah menjadi past perfect seperti he said that the girl had worked hard. Jadi kalau untuk perfect ini sebenarnya cukup simpel sih. Kita tinggal melihat perubahan dari has menjadi had. Jadi present has, past menjadi had. Lalu untuk present perfect continuous, seperti he said, jadi someone says, ini kalimat langsungnya, the girl has been working hard. Nah, seperti tadi, kita tinggal mengganti has menjadi had ketika dia di past perfect continuous. He said that the girl had been working hard. Terus di simple future, misalnya kalimatnya the girl will work hard tomorrow, kembali harus menjadi past future, saying he said that the girl would work hard the next day. Jadi dari will menjadi would. Lalu ada simple past. Jadi udah past, terus kita laporkan lagi, itu akan menjadi past perfect. Seperti contoh kalimatnya, the girl work hard. Jadi harus menjadi past perfect. Yakni, he said that the girl had worked hard. Jadi untuk present perfect dan simple past ini perubahannya di indirect speech itu sama-sama past perfect. Yang terakhir, untuk past continuous, misalnya kalimatnya, the girl was working hard, maka dia akan menjadi past perfect continuous, di mana kita nggak menggunakan has lagi, kita akan menggunakan had been. Yakni, he said that the girl had been working hard. Sebenarnya masih ada lagi seperti indirect speech ketika menggunakan modal auxiliaries, tetapi itu kita akan bahas nanti di video-video Imagine Teaching selanjutnya. Nah, jadi untuk video kali ini sekian. Tolong jangan lupa subscribe, like, and share this video and also this channel. So thanks for watching. Bye-bye.